Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sabila dengan NPM 201101010354 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIH semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video materi tentang konservasi air yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak dosen Haji Siswanto MPD. Pengertian konservasi air. Konservasi air merupakan upaya meresapkan air ke dalam tanah sehingga air dapat masuk mengisi rongga-rongga dalam tanah dan tanah mampu menyimpan air. Kegiatan konservasi air ini mengupayakan agar air hujan tidak terlalu cepat dibuang ke laut melalui saluran dan sungai, namun agar dapat ditahan pada kawasan hulu sungai untuk memperbesar resapan air ke dalam tanah. Berikutnya yaitu macam-macam konservasi air. Konservasi air berdasarkan keperluannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu konservasi air domestik, yang berarti menggunakan air sedikit mungkin untuk mandi, mencuci, menggelontor toilet, masak, dan jenis penggunaan air untuk rumah tangga lainnya. Yang kedua, konservasi air untuk industri, yang dapat diartikan sebagai pemakaian air sesedikit mungkin untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga yaitu konservasi air pertanian. Pada dasarnya berarti penggunaan air sesedikit mungkin untuk menghasilkan produksi pertanian yang besar. Tujuan konservasi air. Tujuan yang pertama, pencegahan terhadap bencana banjir dan kekeringan. Yang kedua, pencegahan terhadap kerusakan bantaran sungai. Dan yang ketiga, pencegahan erosi dan sedimentasi. Erosi sendiri adalah proses pengikisan permukaan bumi yang disebabkan oleh beberapa tenaga alam, salah satunya adalah pengikisan oleh air. Sedangkan sedimentasi adalah proses pengendapan tanah. Upaya penghematan konservasi sumber daya air. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, upaya sebagai wujud perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Upaya ini fokus pada perlindungan suplai air agar tidak terjadi penurunan debit mata air serta pelestarian lingkungan di mana air itu berada. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu memeliharakan daerah resapan air hujan dengan cara mematuhi peraturan koefisien bangunan dasar atau KBD agar kemampuan tanah dan dalam menyerap air menjadi lebih baik. Melakukan rehabilitasi hutan dengan cara menjaga kawasan pegunungan agar tertutup dengan vegetasi tetap sekurang-kurangnya 70%. Selanjutnya, melestarikan kawasan hutan lindung dari suaka alam. Mengatur sarana dan prasarana sanitasi. Selanjutnya, mengendalikan pengelolaan tanah di wilayah hulu. Dan yang terakhir, membuat kriteria bagi daerah sekitar mata air, yakni minimal 200 meter dari daerah mata air sehingga mata air di hutan tetap terjaga dan bersih dari aktivitas manusia. Upaya yang kedua yaitu upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah untuk mempertahankan dan memulihkan kembali kualitas air, baik air yang sudah berada pada sumbernya maupun air yang baru masuk ke dalam tanah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengolah kualitas air dan mengendalikan pencemaran air diantaranya, yang pertama, menanam pohon-pohon penyimpan air di sekitar daerah aliran sungai. Beberapa jenis pohonnya seperti pohon mahoni, trembesi, bambu, angsana, akasia, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat sumur resapan dan biopori minimal 1 di setiap rumah. Yang ketiga, menerapkan teknik terasering pada lahan di daerah lereng pegunungan. Yang keempat, melakukan pembangunan dam untuk menampung dan mengendalikan air. Yang kelima, menghindari bercocok tanam di daerah lereng yang terjal dengan kelerengan lebih dari 40%. Yang keenam, membuat jebakan lumpur di daerah lereng, yakni berupa parit-parit yang dibangun dengan panjang, lebar, dan dalam yang berbeda-beda, serta sejajar dengan kontur tanah. Yang ketujuh, membersihkan jebakan lumpur yang telah dibuat, terutama pada musim penghujan. Yang kedelapan,
menghindari eksploitasi lahan pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Dan masih banyak upaya-upaya yang lainnya. Yang ketiga, yaitu upaya pengawetan air. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu menampung air hujan yang berlebihan dan memanfaatkannya pada saat diperlukan. Yang kedua, menghemat penggunaan air, yakni dengan cara memakai air secara bijak, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan penggunaan air tan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya sebagai pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, karena di sini saya sendiri masih dalam tahap belajar. Kepada teman-teman saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.